Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekhu masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Ini kalau bapak ibu, bapak-bapak khususnya, kalau ibu-ibu nggak boleh masuk soalnya di Ma'la. Nah, kalau ke Mekah jangan yang dipikirin cuma urusan belanja doang. Ya, ziarah ke Ma'la, ziarah ke Sayyidatuna Hubabah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di Ma'la tuh selain Sayyidatuna Khadijah, yang paling jelas Sayyidatuna Khadijah kuburannya. Selain Sayyidatuna Khadijah banyak kuburan aulia salihin, banyak banget. Di antaranya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu di Ma'la. Juga ada banyak sekali nggak kehitung. Syekh Maimun Zubair, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Fadani, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, di antara yang dikubur di Ma'la nih pengarang kitab ini Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, kuburan beliau paling gampang dikenalinnya. Kalau kita masuk Ma'la tuh, ya kalau kita masuk Ma'la ziarah Sayyidatuna Khadijah kan ada tempatnya tuh, kayak ada naungannya, ada pagernya. Nah, percis di samping pagar itu ada tempat kecil, itu namanya Hautat Ulama Mekah. Itu yang dikubur di situ ulama Mekah. Jadi ini kalau ini pagar nih depan saya nih, pagarnya Sayyidatuna Khadijah yang di dalam ya, pagar Sayyidatuna Khadijah. Percis di sebelah sininya nih, depan pagar percis sebelah kanan. Kalau kita ngadep ke arah kuburan Sayyidatuna Khadijah, di sebelah kanan kita percis tuh ada kecil dua petak kotak kecil. Nah, itu di situ kuburan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kita ngaji kitabnya saban sebulan sekali nih, saban Sabtu. Ayah beliau juga di situ, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dari situ juga ada Syekh Amin Qutbi yang biasa dibaca tuh qasidah Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin. Nah, itu di situ tuh kuburan itu dekat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa ziarah insyaallah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Naam. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki melanjutkan pembahasannya tentang etika berkeluarga. Kata Abuya, baina al-adab allati takhussu alaqatil aba bil abna. Adab-adab yang berkaitan dengan hubungan ayah dan anak, hubungan orang tua dan anak. Apa saja nih sekarang ngatur bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak, ini yang lagi diatur nih. Jangan cuma kita bicara anak terhadap orang tua doang. Islam juga ngatur bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak. Kadang-kadang ada yang berat sebelah, bicaranya soal anak orang tua aja. Ibu-ibu setiap hari statusnya urusan anak berbakti aja, saudara. Paling semangat tuh ibu-ibu majang status urusan anak berbakti. Jangan lupa sebaliknya juga ada orang tua, juga ada orang tua yang berbakti, artinya orang tua yang soleh, yang baik. Bagaimana orang tua yang baik? Di antaranya min adabil Islam fi hadzal majal. Di antara adab-adab yang diatur Islam dalam sektor ini, dalam masalah ini, husnu ikhtiyari ismil waladi bitasmiyatihi bismin hasanin syarifin wa talqibihi laqaban jamilan fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqqabi bihi. Ya, di antara etika menjadi orang tua nih yang awal-awal termasuk nih husnu ikhtiyari ismil walad. Ya, pilihan yang baik untuk nama anak. Jangan namain anak sembarangan. Bitasmiyatihi bismin hasanin syarif, dengan memberikan dia nama yang bagus dan nama yang mulia. Bukan cuma nama, termasuk julukan. Kadang-kadang orang julukan sembarangan aja, namanya bagus, Muhammad, julukannya mat ompong, mat item, mat ini, mat itu. Banyak apa enggak yang begitu? Jangan, itu dihindarin dari kecil. Wa talqibihi laqaban hasanan, dan dikasih julukan yang bagus, yang mulia. Dari kecil tuh dibiasain. Makanya saya ingat orang Arab, Bu, orang Arab itu biasanya namanya satu nama. Jadi misalkan ada orang Arab, nama anaknya Muhammad, bapaknya Alawi misalkan. Muhammad ya udah satu nama doang, namanya nggak terdiri dari beberapa kata tuh, biasanya orang Arab begitu tuh.
siapa Muhammad, nama anaknya, nama bapaknya Hanif misalkan. Makanya saya waktu kuliah di Hadramut itu ada sebagian dosen yang mikir nama saya Muhammad bin Hanif. Nah, karena emang kebiasaan orang Arab namanya cuma satu. Nah, habis itu ada yang nanya guru saya, ya Sayyid Hanif, ya Muhammad, ada yang manggil Muhammad, ada yang manggil Hanif. Ya Hanif, kenapa ente orang pada demen nama Muhammad Hanif, Muhammad Arif, Muhammad Jamal, Muhammad Alawi? Kenapa enggak Muhammad aja atau Alawi aja atau Hanif aja? Kenapa ente orang pada demen double-double? Apalagi kalau Muhammad pasti double, kata dia. Kenapa double-double? Anda bilang, iya Syekh, soalnya kalau enggak double, ya misalkan Muhammad doang, saya kasih contoh, itu yang namanya Muhammad banyak seabrek-abrek. Saya nih, saya misanan saya doang, saya punya sepupu dari ibu saya doang, sepupu saya 70 orang dari ibu. Jadi kakek saya tuh cucu langsungnya 70. Lu bayangin tuh cucu 70, seabrek-abrek. Itu yang namanya Muhammad doang, Muhammad Ahmad sama-sama dipanggil Mat, itu lebih dari 10. Akhirnya untuk bedain apa yang terjadi, dikasih julukan. Ada yang namanya Mat Nyonyol, ada yang namanya Mat ini, Mat Belok, Mat ini, Mat itu. Gara-gara namanya kagak double. Saya minta maaf, saya izin jebut merek gitu. Gara-gara namanya nggak double, ujung-ujung dikasih julukan. Nah, sebagian orang di Indonesia buat ngindarin julukan, makanya namanya dikasih double, Muhammad Hanif dan seterusnya ya. Makanya dihindari itu, kata Abu Yazid Muhammad, julukan-julukan yang buruk dihindarin. Julukan-julukan yang buruk dihindarin. Jadi nama bagus, julukan juga bagus. Nama bagus, julukan bagus. Jangan pakai julukan-julukan yang jelek. Maka fasyaraful ismi li sahibihi, nama kemuliaan nama itu kembali kepada pemilik namanya. Fasyaraful ismi, kemuliaan sebuah nama kembali kepada pemilik namanya. Wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqqabilah, ya, laqab yang baik, julukan yang baik itu mengangkat orang yang punya julukan. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasulullah, min haqqil waladi 'alal walid, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Min haqqil waladi 'alal walid, termasuk haknya anak terhadap orang tua, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. An yuhassina adabah, adabnya dididik yang baik, itu kewajiban orang tua tuh. Jangan cuma bisanya ngomel aja, lu badung banget lo jadi anak lo, kagak ada nurut-nurutnya sama orang tua lo nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Kagak dididik dari kecil, diajak ngaji kagak, diajak ke majelis kagak, disekolahin di madrasah kagak, diajarinnya matematik aja saudara. Akhirnya jangan salahin begitu gede hitung-hitungan sama orang tua. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dari kecil yang diajarin matematik aja, belajar matematik bagus, tapi jangan lupa pelajaran agamanya juga, didikan agama. Saya nggak bilang nggak bagus, bagus. Cuman kalau yang diajarin cuma ilmu begitu-begitu doang, ilmu agamanya gak diajarin, akhirnya jangan salahin begitu gedenya hitung-hitungan sama orang tua tuh. Ente begitu gede ngelubep anak saya begini, begitu, begini, begitu. Ente didik dia bener nggak? Diajarin nggak akhlaknya Rasulullah? Diajarin nggak akhlaknya salafun saleh? Ngedidik anak kagak, diajarin agama enggak, begitu gede anaknya ngeluh. Siapa yang ramai itu? Masya Allah. Tapi di sini kagak ada yang bicara bahasa semut kan ya? Takutnya ada ngomong bahasa semut repot saudara. Mama qali inna rahmatan lafimu Allah. Jelas ya? Nggak bisa. Ente didik kagak, ngajarin kagak, udah gede ngeluh, ente yang salah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, min haqqil walad 'alal walid, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Yang saat pertama, an yuhassin adabah, memperbaiki adabnya. Wa yuhassin ismah, ngasih nama yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ibu-ibu sekalian, hassinu asma'akum, kasih nama yang baik, perbaiki nama kalian, kasih nama yang bagus, yang maknanya bagus, yang mulia.
fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kata Nabi, nanti kalian di hari kiamat akan diabsen, dipanggil nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Yang namanya jelek malu nanti di hari kiamat, saudara. Malu di hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu sering merubah nama. Rasulullah sering merubah nama. Wa yughayyirul asma'al qabihah. Nabi itu senang nama-nama yang bagus, yuhibbul asma'al hasanah. Nabi senang nama-nama yang bagus. Wa yughayyirul asma'al qabihah, dan Nabi sering merubah nama. Nggak usah kepusingan nama nasi kuning, Bu. Kadang-kadang ada yang kepusingan nama nasi kuning aja bawaannya, saudara. Ini bagaimana, Beb? Ini namanya nggak bagus, jelek. Tapi kalau saya rubah nanti bikin nasi kuningnya repot. Nggak usah kepusingan sama nasi kuning, rubah, nggak ada masalah, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau nama memang ternyata terbukti di kemudian hari nggak ada artinya, misalkan apa namanya nggak ada artinya, nggak tahu maknanya apa, atau namanya ternyata terbukti artinya jelek di kemudian hari, atau di kemudian hari terbukti, saudara, ya namanya ternyata itu nama-nama orang-orang kafir atau nama tokoh-tokoh kafir dan lain sebagainya, rubah. Ngerubah nama yang nggak bagus itu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Habib, tapi ini pemberian dari orang tuanya, Beb. Orang tuanya udah meninggal, Beb. Bagaimana? Orang tuanya yang udah meninggal dalam kubur itu Allah udah bukakan hakikat. Ente rubah namanya menjadi nama yang baik, justru ente membebaskan dia nanti dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Nah, saya kadang-kadang strategi saya ya, Bu ya. Ini pengalaman saya pribadi, strategi saya. Saya kalau safari dakwah keliling ke berbagai daerah, kadang-kadang nanya orang, begitu disebutin namanya nggak bagus atau namanya nggak ada artinya sama sekali, maka strategi saya bagaimana? Kalau dirubah total kadang-kadang namanya sulit, nanti takutnya keluarganya kagak nerima. Maka strateginya supaya tetap ada nama baik. Ini nama bukan yang nggak bagus ya, nama yang nggak ada artinya, nggak ketahuan artinya apa. Kadang-kadang supaya tetap ada nama baiknya saya tambahin di awalnya atau di akhir, tambahin di depannya kasih Muhammad. Biarin nama dia yang lama, biarin yang nggak ada artinya, biarin aja. Cuman tetap ditambahin nama yang baik, tambahin Muhammad di depannya, tambahin Abdullah di depannya, tambahin Abdurrahman di depannya. Karena kata Rasulullah, ahabbul asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukain oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Beb, nama saya bagus tapi bukan bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting maknanya bagus, jangan sampai maknanya jelek, saudara. Yang penting maknanya bagus, walaupun nanti akan dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammad di sini yang lebih afdal nama-nama anbiya, nama-nama orang-orang soleh, nama-nama aulia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan udah punya nama yang bagus walaupun bukan bahasa Arab, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pakai nama-nama yang jelek, apalagi nama-nama yang mengandung arti buruk. Na'udzubillah min. Dulu saya ingat waktu mondok ya, ada satu anak itu rame baru masuk pondok, ditanya nama ente siapa? Bilyadil Yusro. Bilyadil Yusro artinya pakai tangan kiri. Waduh, bagaimana tuh? Akhirnya anak pondok, nama ente kok pakai tangan kiri? Cebok dong berarti, saudara. Akhirnya sama teman-temannya dipanggil apa? Cebok. Istinja dipanggilnya cebok, karena namanya pakai tangan kiri. Diganti namanya, ganti nama yang bagus. Enggak, ganti nama menjadi nama bagus itu bukan penghinaan terhadap orang tua, Kak. Itu bukan merendahkan orang yang ngasih, enggak. Justru itu membebaskan dia dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Orang itu, Pak Bu, kalau dalam kubur Allah udah bukakan hakikat. Kelihatannya sesuatu yang bagi kita di dunia nggak enak, tapi hal-hal yang hakikat yang sudah terbuka, hal-hal yang syariat itu bagi orang-orang yang dalam kubur justru akan menjadi kenikmatan buat mereka, yang harusnya mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, gara-gara dirubah sesuai dengan syariat itu menjadi pembebasan mereka dari tanggung jawab, bahkan menjadi pahala bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa kagak? Oh, Rasulullah SAW senang nama-nama yang bagus, senang Rasulullah. Bahkan tafaul, nama itu mengandung doa. Nama itu mengandung doa. Bahkan Nabi, jangankan, pernah dalam satu riwayat disebutkan ya, Rasulullah pernah dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah nanya,
Ya, man yahlib hadhihi, ada onta, disebutnya liqha, liqha atau lakha, onta yang susunya udah penuh, udah mesti diperah. Kata Nabi SAW dari riwayat Imam Malik nih, man yahlib hadhihi, kata Nabi, siapa yang merah nih onta nih, siapa yang mau merah susu nih onta. Akhirnya ada satu orang berdiri, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah nanya, mas muka, nama ente siapa? Faqala lahu rajul, orang itu jawab, Murrah, nama saya Murrah ya Rasulullah. Murrah itu artinya pahit, murrah artinya pahit. Kata Nabi SAW, ijlis, ente duduk dulu, jangan ente, duduk dulu, duduk, jangan ente. Ini cuma urusan meras susu nih. Nabi nanya nama, berdiri lagi, man yahlib hadhi, Nabi nanya lagi, siapa nih yang mau merah nih susu onta nih? Berdiri lagi satu orang. Nabi tanya, mas muka, nama ente siapa? Faqala lahu rajul, orang itu jawab, Harbun, nama saya Harbun ya Rasulullah. Harbun artinya perang. Yang tadi pahit, yang sekarang artinya perang. Apa kata Nabi? Ijlis, jangan ente, duduk, jangan ente. Yang lain coba. Man yahlib hadhi, kata Nabi, ayo siapa yang mau merah nih susu onta nih, siapa yang mau perah susu onta? Akhirnya diri lagi satu orang, ana ya Rasulullah. Mas muka, kata Rasulullah, siapa namamu? Ya'ish. Yang ketiga namanya Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup, Bapak Ibu sekalian. Bagus apa enggak artinya? Bagus, hidup artinya. Yaudah, kata Rasulullah. Akhirnya orang tersebut, ihlib, kata Nabi, yaudah ente yang perah. Cuma urusan merah susu onta, sampai Nabi begitu selektifnya, yang dipilih yang nama bagus sama Nabi SAW. Kenapa? Tadi itu gara-gara yang namanya nama mengandung doa. Jelas atau tidak? Jangan begitu. Ini lagi viral apa nih sekarang, dapat anak, beb saya nasi nama anak saya apa, Makoli. Wah, Makoli karena lagi viral, wa Makoli inna rahmatan nafimu Allah. Jangan ngasih nama tergantung yang mana yang viral, ngasih nama tergantung yang mana yang lagi ngetop. Bukan, ngasih nama tergantung yang mana yang paling disukai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama itu sekali lagi jadi doa, dan nama itu menggambarkan kecintaan kita, kesukaan kita kepada seseorang. Almaru ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Mentang-mentang Messi dapat Ballon d'Or, anak namain Messi, mau di akhirat dikumpulin sama Messi, Ronaldo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih dia dapat hidayah, mudah-mudahan. Tapi jangan seperti itu. Artinya apa? Itu jadi doa apa kagak? Jangan-jangan tuh malah bikin tuh anak jadi bangor, jadi badung, lari-larian mulu urusannya kayak Messi, saudara. Jelas atau tidak? Paham? Jadi yang pertama kata Buya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama yang baik untuk anak. Ya, jangan juga ngasih nama, ada nama-nama yang diharamkan, ada nama-nama yang sekedar nggak bagus, ada nama-nama yang diharamkan. Seperti apa? Nama-nama dewa. Ngasih anak nama-nama dewa itu haram hukumnya, karena itu sesembahan selain Allah Subhanahu, sesembahan yang batil. Jangan juga ngasih nama anak abad dinisbatkan kepada selain Allah. Itu dalam mazhab Syafi'i haram. Ada orang ngasih nama Abdul Husain. Husain bagus, ngasih nama Husain bagus, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara apa namanya? Secara arti pun dari kata-kata husnun, artinya bagus, baik. Tapi kalau dinisbatkan kepada abad, hamba Husain, hamba itu hanya hamba Allah. Itu termasuk nama yang diharamkan dalam madhab Syafi'i. Saya nggak tahu madhab lain. Dalam madhab Syafi'i, menisbatkan abad kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu diharamkan. Ya, itu termasuk nama-nama yang diharamkan. Makanya kalau mau punya anak, ya jangan, kadang-kadang jangan kita so tahu. Kalau kita nggak paham, tanya. Punya guru, tanya. Punya kiai yang ngebimbing kita, tanya, kiai ini anak mau punya anak, terserah ente mau minta nama, bagus. Orang alim kadang-kadang kalau ngasih nama tuh pertimbangannya dalam. Atau sekali atau ente pengen ngasih nama tapi ente ragu nih bagus apa enggak, tanyain kiai, anak mau ngasih nama ini nih bagus apa kagak nih. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu akan jadi absen dia nanti di hari kiamat.
dan itu akan berpengaruh kepada pribadiannya. La ilaha illallah. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ini, saya terjemahin nasihatnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, wala nadri limadha yatrukul muslimuna asma'al Islam al-mubarakah. Kata Abu Yazid Muhammad, aku nggak tahu kenapa orang-orang Islam sekarang meninggalkan nama-nama Islam yang penuh keberkahan. Kenapa pada ninggalin? Pada lebih demen nama-nama modern yang artinya gak tahu apa. Kenapa? Saya nggak ngerti itu, kata Abu Ya. Wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mughlaqah. Mereka namain anak-anaknya dengan nama-nama yang nggak ketahuan, mubham. Artinya apa? Nggak ketahuan. Limadha? Kenapa? La yusammil muslimuna auladahum. Orang-orang Islam nggak namain anak-anak mereka bi Muhammad dengan nama Muhammad, wa Ahmad dengan nama Ahmad, wa Ibrahim dengan nama Ibrahim. Kenapa nama-nama itu ditinggalkan, kata beliau? Wa limadha la yusammun banatihim bi Fatimah wa Zainab. Kenapa mereka nggak namakan nama anak-anak perempuan mereka dengan Fatimah, Zainab, nama-nama orang-orang mulia di sekeliling Rasulullah? Salawat dikit nih, Rasulullah. Alaysat hadhihi asma radhiyaha lahumul Islam? Tidaklah nama-nama yang bagus ini nama-nama yang diridhoi oleh Islam bagi mereka? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah nama-nama ini dipilih oleh Rasulullah li abnaihi, untuk anak-anaknya Nabi al-kiram yang mulia? Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai'? Apakah mereka mau ikut-ikutan sama orang asing? Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Udah pakaian ikut-ikutan sama orang asing, gaya hidup ikut-ikutan sama orang asing, sampai namanya mau ikut-ikutan sama orang asing, saudara. Bahkan kita ikut-ikutan ngambil nama orang-orang yang na'udzubillah, yang jidatnya nggak kenal sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim? Apakah kita mau ikut-ikutan sama orang asing sampai urusan nama mau ikut-ikutan? Awalam yasma'u qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kira-kira jelas atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertimbangkan baik-baik. Kalau mau ngasih nama, pertimbangkan baik, bah. Kalau mau ngerubah nama yang buruk, maka belum terlambat. Kalau nggak bisa dirubah seluruhnya, nama yang nggak ada makna, minimal tambahin nama yang baik. Ya, tambahin, minimal tambahin. Nggak usah kebingungan sama nasi kuning, nggak usah kebingungan. Mau pakai nasi kuning, alhamdulillah, itu tabarukan. Kita sedekah, it'amut ta'am itu fadilah. Ngasih makan orang itu adalah fadilah, adalah kemuliaan. Ya, kita berharap dengan dikasih nama kemudian pakai nasi kuning, berharap dengan barokahnya sedekah nasi kuning, namanya jadi diberkahi oleh Allah. Filosofinya kan seperti itu. Cuman jangan gara-gara kita nggak bisa bikin nasi kuning terus ketakutan mengubah nama. La. Rasulullah berkali-kali, ya Rasulullah itu sering banget, Rasulullah sering banget ya merubah nama-nama. Ini dalam beberapa kejadian, bahkan sebagian yang dirubah sama Nabi namanya orang yang udah tua. Sebagian udah tua sama Nabi namanya dirubah. Gak ada apa namanya Zainab binti Jahsh, itu namanya dulu Barrah. Namanya Barrah, mungkin karena Nabi lihat itu nama kurang layak, kurang bagus, sama Nabi diganti Zainab namanya. Kemudian ada temannya Sayyidatuna Khadijah, ajuz, perempuan tua, temannya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Datang ke Nabi, ditanya sama Nabi, siapa namanya, keadaannya bagaimana? Namanya Jasamah al-Muzaniyah. Jasamah al-Muzaniyah. Nabi lihat nih nama artinya kurang baik, akhirnya Nabi ganti namanya Bal Anti Hassanah al-Muzaniyah. Ya salam, sallu ala Nabi Muhammad. Ini nenek-nenek yang diganti namanya sama Nabi nenek, saudara. Cuman karena nggak ada kata terlambat, diganti sama Nabi. Digantinya satu kata doang, al-Muzaniyahnya dibiarin sama Nabi. Yang jasamahnya doang diganti jadi Hassanah al-Muzaniyah. Maka nggak ada kata terlambat kalau kita punya anak, punya cucu, atau diri kita sendiri. Ya, kalau nama dianggap kurang baik atau tidak memiliki makna yang baik, ya tambahkan. Kalau nggak mau ngerubah, minimal tambahkan dengan nama-nama yang mulia, biar besok di akhirat kita nggak malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Allah
Berikutnya wa minal adabil islamiyah, termasuk ya nama-nama, termasuk daripada adab-adab Islam yang ngatur bagaimana perilaku orang tua. Yanbaghi lil walid, maka syoqianya untuk orang tua, an yahliqa sya'ra ra'sil maulud, untuk nyukur rambutnya anak yang baru lahir, dicukur. Kemudian bukan cuma dicukur ya, wa yazinuhu thumma yatasaddaq biwaznihi, kemudian rambut yang dicukur itu ditimbang, sunnah, ini hukumnya sunnah. Rambut yang dicukur pertama kali ditimbang, dapatnya berapa gram, ya namanya rambut paling 1 gram 2 gram. Rambut bayi berapa banyak sih, kan gak ada bayi lahir gondrong saudara, serem banget begitu lahir gondrong bewokan lagi, nggak ada. Berapa banyak sih rambutnya bayi bu? Biasanya rambut bayi dikit atau banyak? Enteng apa kagak? Paling 1 gram rambut bayi kalau ditimbang, paling 1 gram 2 gram paling top begitu, enteng. Rambut bayi itu halus, enteng. Nah katanya disunahkan itu ditimbang, rambut bayi habis dicukur ditimbang, dapatnya berapa? Oh 1 gram 2 gram, dia sedekah dengan seharga emas. Jadi kalau 1 gram itu dihargain dengan harga emas 1 gram berapa, misalkan 1 juta, berapa emas sekarang 1 gram bu? Berapa? Taruhlah 1 juta. Nah, oh ternyata berat rambutnya 1 gram, disedekain ya, harga emas 1 gram berapa? 1 juta, sedekain 1 juta, bagi-bagi ke orang miskin, disedekain. Itu sunnah hukumnya. Wa an ya'iqa anhu fil yaumis sabi' min wiladatihi, dan diakekain di hari ke-7 dari kelahirannya ya, termasuk nyukur sunnahnya di hari ke-7. Afdolnya, andai kata nggak di hari ke-7 nggak apa-apa, tapi afdolnya di hari ke-7. Diakekain afdolnya hari ke-7 dari kelahiran. Kemudian nyukurnya juga di hari ke-7 sunnahnya, afdolnya. Nah, begitu juga ngasih nama, sunnahnya di hari ke-7. Ada teman-teman saya yang benar-benar pengen ngamalin sunnah ini nih ya, 2-3 hari habis ngelahiran saya nengokin, saya tanya anaknya namanya siapa, nggak tahu, belum ada, padahal udah ada di hatinya, saking dia pengen ngamalin sunnah, ngasih namanya di hari ke-7. Nah, diumpetin tuh nama, hari ke-7 baru dikeluarin, saking pengen ngamalin sunnah. Nah, itu afdolnya. Kalau nggak begitu juga nggak apa-apa, nggak begitu nggak apa-apa, tapi afdolnya sunnahnya di hari ke-7, ngasih nama hari ke-7, nyukur hari ke-7, kemudian apa lagi, akikah hari ke-7. Beb, akikah nggak hari ke-7 gimana? Nggak apa-apa, nggak hari ke-7 nggak apa-apa. Wal aqiqah sunnatun muakkadatun min sunnatil Islam, akikah itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam ya, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, atau dalam riwayat lain kullu ghulamin rahinun biaqiqatihi, setiap anak itu masih tergade dengan akikahnya. Kalau ibarat utang, akikah tuh nebus utang. Nah, kita ngegade nih barang, kita ngegade motor, ngutang ngegade motor. Nah kalau utangnya belum dibayar, motornya dibalikin apa kagak, belum ditebus namanya itu. Nah ini ibarat kata anak tuh, anak kita tergade dengan akikah, begitu kita akikahin tuh ibarat kata udah lunas, utangnya udah ketebus. Tapi maksudnya apa beb di situ beb? Ulama beda-beda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Maksudnya tergade di sini ada beda-beda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengartikan maksudnya tergade di situ, dia perkembangan zahir batinnya tertahan. Nah, mungkin harusnya beb, tapi kelihatannya normal aja, mungkin harusnya lebih dari itu, mungkin harusnya lebih baik lagi dari itu saudara, tapi gara-gara belum diakikain jadi ada hal yang tertahan. Begitu diakikain, lepas dia perkembangan zahir batinnya, jadi masih ada sebagian ulama yang mengartikan seperti itu. Sebagian ulama lagi termasuk Imam Ahmad bin Hambal mengartikan maksudnya tergadai kalau anak belum diakikain, nanti tuh anak meninggal, misalkan anaknya jadi orang soleh, atau na'udzubillah meninggal masih kecil misalkan, atau kalau udah gede jadi orang soleh, anak yang nggak diakikain meninggal, nanti nggak ngasih syafaat buat orang tuanya, na'udzubillah min. Nah, jadi tergade itu maksudnya itu, kalau orang tuanya udah tebus, nanti dia ngasih syafaat buat orang tuanya kalau tuh anak jadi soleh. Tapi kalau orang tuanya nggak ngakikain, nggak ditebus, maka nggak ngasih syafaat buat orang tuanya. Jelas atau tidak? Sebagian ulama mengartikan lain lagi. Sebagian ulama mengartikan hadis ini maksudnya digade di sini,
kalau tuh anak meninggal suatu saat, orang tuanya belum bisa ngasih syafaat kalau nggak nebus, walaupun orang tuanya orang soleh. Jadi orang tua itu kalau soleh bisa ngasih syafaat buat anak, buat keturunan. Sama anak kalau soleh bisa ngasih syafaat buat orang tua. Itu di dalam hadis dibahas sama Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau belum diakikain saling nggak bisa ngasih syafaat. Itu menurut penafsiran sebagian ulama. Makanya kalau mampu akikain, Bismillah. Kalau mampu akikain. Ya. Berapa banyak beb? Wahia ibaratun an syataini tudbahani 'anil ghulam. Ya, kalau anak laki-laki 2 kambing, kambing yang memenuhi syarat korban. Wasyatin wahidatin tudbah 'anil jariyah. Kalau anaknya anak perempuan satu kambing. Nah, kadang beb, saya mau akikahnya gampang beb, bikin acaranya yang repot beb. Akikahnya kambingnya harganya nggak seberapa, bikin acaranya beb, belum ngundang kirosidnya, belum ngundang hadrohnya, belum nasinya, belum bumbunya, nggak usah repot-repot. Banyak majelis-majelis taklim titipin. Ente nggak mampu nih, kalau mau bikin acara di rumah bagus, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak, banyak majelis taklim yang di situ baca maulid, guru-gurunya udah ada orang-orang soleh yang ngedoain, titipin kiai. Nih saya mau nitip kambing akikah kiai, ya buat anak saya laki-laki, ya buat dimasak. Jadi pagi-pagi jamaah duha ada sarapan kambing. Bagus apa kagak? Nah, kan kalau saban Sabtu pagi ada ngakikah 2 orang aja saudara baru ngelahirin. Sabtu pagi 4 kambing kalau laki. Nah, kan seger-seger jamaah Al-Madinah. Nggak ada yang loyo begini saudara. Jelas atau tidak? Jadi nggak usah ribet, karena syariat itu gampang. Yang bikin ribet itu kadang-kadang kepengenan orang, keinginan orang. Saya kasih contoh selalu, nikah itu dalam Islam gampang. Mahar nggak dibatasin, minimal berapa ya. Kemudian syarat nikah gampang, wali, 2 saksi, mempelai pria mempelai wanita, selesai. Akad nikah, walimah sunnah, itu cuma 1 kambing udah dapat sunnahnya walimah. Yang bikin orang kagak nikah apa? Pengen gedung yang gede, belum ibu-ibu 1 orang aja dandannya 500.000. Betul apa kagak bu? Betul ibu-ibu. Belum ininya, belum itunya. Begitu selesai nikah udah banyak utang, belum rumah tangga udah banyak utang. Yang dipikirin pesta nikahnya, ngejalanin rumah tangganya nggak dipikirin. Saya nyaranin orang yang yang kaya banyak duit terserah. Tapi kalau yang pas-pasan itu duit daripada buat pesta mewah-mewah, mendingan lu pakai buat bangun usaha di rumah tangga. Syariat Islam gampang. Kadang-kadang yang bikin susah kepengenan orang, gengsi orang, itu yang bikin susah kadang-kadang. Islamnya gampang, gengsi yang bikin susah. Betul apa kagak? Sama akikah simpel, 2 kambing ya, 2 kambing. Masih mahalan bungkus rokok ente selama setahun bapak-bapak, daripada akikah anak. Rokok setahun 1 bungkus berapa kirosid? 25.000. Tuh rokok-rokok yang cemen-cemen itu kelas bawah, belum yang kelas atas. 20.000 sehari. Sebulan berapa? Bu, kesel nggak duit habis buat rokok bu? Oh kesel. Sebulan berapa? 600, 5.000-nya kali 30, 600 sekian dah, 600 ya, pokoknya bikin sebulannya 600 sekian, 600 lah taruh. Setahun berarti berapa? 7.200.000. Itu buat ngakikain anak 3 udah cukup. Jangankan 1, 3 cukup saudara. Beb saya nggak mampu ngakikain anak. Lu ngerokok kagak berhenti, giliran akikah agak mampu, wa makoli. Jelas atau tidak? Giliran sunnah Nabi kagak mampu, giliran ngerokok mampu. Bagaimana ceritanya begitu? Jelas ya? Jadi jangan sampai anak nggak diakikain. Beb kalau saya udah dewasa beb, saya dengar kabar dulu saya nggak diakikain sama orang tua saya, nggak apa-apa akikain diri sendiri. Saya dengar kabar dulu saya nggak diakikain sama orang tua saya, nggak apa-apa akikain diri sendiri, nggak apa-apa. Tetap dianjurkan, walaupun dulu nggak dikain, walaupun udah dewasa, walaupun udah gede. Nah, cuman kadang-kadang kalau diumumin jamaah bingung juga. Diundang, assalamualaikum, salam, hadir ya acara akikah, iya, yang undang dan nenek-nenek. Akikah siapa? Akikah saya.
Kalau nggak mau malu, gabung aja sama majelis, digabung sama majelis. Saya pernah hadir satu acara akikah. Jadi waktu akikah kan beberapa anak akikah, ada 3 kalau nggak salah, yang satu bayi perempuan, yang satu bayi laki-laki, yang ada satu nama lagi. Jadi kan biasanya kalau akikah kan kita hadir, kita ceramah, kita ngedoain. Mana anaknya ditahnik, biasanya ditahnik pakai korma, kemudian ditahnik itu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah vaksin nabawi. Tahnik itu vaksin nabawi untuk memancing kekebalan tubuh anak. Tahnik itu luar biasa karena kan di mulut ini ada bakteri. Nah, kemudian diperintahkan pakai korma, ya. Bakteri yang ada di mulut itu, apalagi mulutnya orang-orang soleh, liurnya orang-orang soleh, begitu dicampur dengan korma. Vaksin itu artinya apa sih sebenarnya? Vaksin itu kan kuman yang dijinakkan, dimasukin ke tubuh. Vaksin itu kan bakteri yang dijinakkan, dimasukin ke tubuh untuk memicu daya tahan tubuh supaya bekerja. Jadi kalau bakteri aslinya besok masuk, itu udah bisa ngelawan tuh bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, saudara. Itu vaksin. Nah, tahnik itu vaksin nabawi. Nah, dia ada bakteri-bakteri di mulut, saudara, dicampur dengan korma, kemudian dimasukin ke anak tuh. Jangan gede-gede kormanya, kecil aja, dihancurin, dipapak sampai halus, dimasukin. Itu bisa membangkitkan daya tahan tubuh anak, membangkitkan daripada daya. Itu vaksin nabawi. Ini vaksin yang asli, saudara. Nah, ini kembali ke pembahasan. Akhirnya begitu satu acara, ya, ada akikah yang diakikahin 3 orang. Selesai acara, mana anaknya, bawa kemari, saya mau bacain doa, mau kita tahnik. Saya tahnik 1, anak kedua tahnik, ada 1 nama lagi deh. Ini bayinya yang 1 mana nih, yang akikah? Coba kemari, bawa kemari. Begitu dibawa, nenek-nenek, mau ditahnik bagaimana? Boleh begitu, Beb? Boleh, nggak apa-apa. Orang kalau belum diakikain sama orang tuanya, ngakikain diri sendiri, nggak apa-apa, itu tetap dapat sunnah. Jelas atau tidak? Insyaallah. Syukranillah ala ni'mal wiladah. Itu nyembelih kambing sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmatnya lahiran. Wa tausi'atan alal muhtajin, dan untuk dibagi-bagi kepada orang yang butuh. Wa idkhalan lil farahi was surur ala ahli dar jami'an, dan untuk menggembirakan semua penduduk rumah. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.